Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali diberikan kemudahan untuk bisa bertadabbur Al-Qur'an walaupun hanya sejenak. Tapi kita berharap ini bagian dari cara kita mengobati hati untuk terus menjadi hati yang terus zikrullah, hati yang lembut, tidak keras dan tidak mati hati kita. Sampai kita pada surat Ad-Duha, yang mana Ad-Duha ini artinya adalah waktu matahari sepenggalahan naik, yaitu dikenal kita sering mendengar sholat sunat duha. Sholat sunat duha itu diantaranya yang paling utama dilakukan ketika matahari setinggi tombak, kan begitu ya. Makanya diartikan sepenggalahan. Surat Ad-Duha ini menjelaskan beberapa nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara nikmat itu ya Al-Qur'an. Nah, Nabi itu pernah beberapa saat waktu tidak turun Al-Qur'an. Kalau dalam bahasanya itu abta'a Jibril, yakni tidak ada waktu jedah tidak turun malaikat Jibril, sehingga beliau dinilai oleh orang-orang sekitarnya telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Itu sudah ditinggalkan itu oleh Tuhannya gitu. Oleh karenanya turun surat Ad-Duha ini menjawab prasangka-prasangka atau dugaan-dugaan dari orang-orang kafir. Termasuk ada juga yang mencibir ya, kalau sekarang bahasanya itu nyinyir ya, mencibir. Gimana kamu tuh sudah ditinggalkan ya sama Tuhanmu, gak dikasih wahyu lagi, nah, gitu. Bahkan ada yang juga mengatakan bahwasanya salah satu yang mencibir itu adalah istrinya Abu Lahab. Ya. Bahkan kamu sudah ditinggalkan ya sama syaitanmu, sama yang membisikmu itu. Maka Allah turunkan surat ini yang mana diawali dengan wadduha, demi waktu matahari sepenggalahan naik. Usahakan sholat duha. Kalau saya dulu dinasihati sholat duha 2 rakaat minimal, itu nantinya salah satunya kalau dikenal dengan rizkinya ya dilancarkan. Ada juga nanti yang menjadi keistimewaan orang yang sholat duha itu di hari kiamat ketika gelap gulita, tidak ada cahaya, dari tempat-tempat sujudnya itu misalnya berarti batuknya gitu, terus tangannya, lututnya itu keluar cahaya. Itu diantaranya keistimewaan orang yang sholat duha. Jadi Ad-Duha ini penting, di mana surat ini merupakan surat Makkiyah. Ketika Allah bersumpah dengan Ad-Duha, maka menunjukkan pentingnya Ad-Duha itu sendiri. Maka usahakan di waktu duha ya, kita tidak tidur, usahakan sholat. Kalau nanti capek nunggu agak siang baru tidurnya jam-jam 10, jam 9 itu masih mending. Tapi yang paling sehat memang tidur siang itu qailulah ya. Qailulah itu sebelum duhur kurang lebihnya jam setengah 11, jam 11 itu. Jam 11, setengah 11 gitu. Jadi tidur siang, penting tidur siang itu. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila dia telah sunyi. Jadi malam itu rata-rata sunyi. Kalau di kota itulah enggak enaknya. Malam masih ramai, apalagi di pusat kota ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini yang saya katakan tadi, bahwasannya jawaban dari cibiran orang-orang kafir itu Allah menurunkan langsung surat Ad-Duha yang di dalamnya berarti apa? Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka,
Wa ma qala, dan tidak pula benci kepadamu. Wa ma qala di sini diartikan abghadaka, tidak membencimu, ma abghadak. Maksudnya ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW terhenti untuk sementara, ya. Padahal hanya untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya, karena belum selesai. Selesainya setelah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Orang-orang musyrik berkata, Tuhannya Muhammad itu telah meninggalkannya dan benci kepadanya. Nah, ini jawaban secara real di ayat ketiga dari surat Ad-Duha itu menunjukkan itu, menjawab tuduhan nyinyiran-nyinyiran orang-orang kafir. Kemudian Allah berfirman, walal akhiratu, dan akhirat itu khairun, lebih baik laka bagimu, minal ula, dibandingkan permulaan. Ya. Kalau mau diartikan al-ula itu dunia, berarti kita dianjurkan, diwajibkan, diarahkan menjadi orang-orang yang zuhud. Ya. Nabi itu adalah menjadi orang yang azhadun nas, orang yang paling zuhud terhadap dunia. Zuhud itu tidak harus miskin. Zuhud itu bisa jadi Anda kaya tapi dunianya tidak menyebabkan Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakatnya lancar, sedekahnya lancar. Zakatnya punya hanya zakat fitri saja, tapi zakat mal. Ya. Disebutkan dalam penjelasannya bahwasanya Allah memberikan peringatan ini, ya, dan pastinya Nabi melaksanakan itu. Makanya kita melihat apa yang ditinggalkan Nabi setelah beliau wafat. Apakah gedung yang luar biasa? Gak ada, ya. Rumahnya saja kecil Nabi itu. Tapi Nabi itu bukan orang miskin. Beliau ini orang yang kaya. Tapi beliau banyak meninggalkan kekayaan itu dan memilih hidup sederhana dan bersahaja. Buktinya kalau sedang infak itu kadang dapat hadiah onta dan isinya, lalu beliau mengatakan kepada Bilal, ini bagi-bagi ke orang, jangan pulang kamu sebelum sehabis. Itu onta itu ibarat itu truk, ya, sama isinya. Nabi itu saking zuhudnya seperti itu. Di akhir perjuangan Nabi Muhammad SAW, dia nantinya akan menemui kemenangan, yang juga kita tahu awal dari perjuangan itu mesti ada kesulitan. Ini juga menafsirkan tentang walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada juga yang mengartikan tadi sebagaimana saya sampaikan, al akhirah khairul laka minal ula. Al ula di sini dimaksudkan dengan dunia. Nah, orang yang bekerja sampai enggak sholat, bekerja sampai menghalalkan segala cara, itu dia mementingkan dunia melebihi akhirat. Sehingga apa? Menukarkan suatu yang berharga dengan suatu yang hina. Jadi dunia itu hina. Sampai cari apa? Makanan paling enak, paling bergizi apa kira-kira? Ya, madu. Madu itu dianggap makanan paling bergizi, paling enak. Tapi berasal dari mana? Dari, ya, lebah, dan itu dari sekitar pantatnya gitulah. Gitu ya. Sekarang air paling enak. Itu minuman, paling enak itu air. Gak ada orang nazak minta kopi Radik, kopi Sevel, gak ada. Iya, sampean cari, tanya orang yang mau mati, dia minta apa? Minta Sprite, apa? Minta Coca-Cola. Ada. Semua minta air. Sampean tahu air itu sampean di mana? Kadang dibuat cebok, ya kan? Turun lagi, nggak tahu kemana, nanti disedot lagi ke atas, gitu. Air itu. Semua orang menikah dengan orang yang cantik, yang ganteng, itu kan dunia juga. Tapi apa yang paling disukai dari orang tersebut? Apakah wajahnya?
casingnya iya, tapi intinya ada di mana gitu. Ya dekat-dekat yang biasanya dekat-dekat kotoran air seni dan lain-lain itu ya, alias kemaluannya, farjinya. Gitu. Itu dunia itu begitu. Makanya orang kalau mengejar-ngejar dunia melupakan akhirat itu sangat-sangat salah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kamu karunia, fatardha, maka kamu menjadi puas. Kemarin yang saya jelaskan, ridho itu di atas izin. Ridho itu puasnya itu, waduh saya ridho. Zaman gini, sama mama zaman gini ya. Man kalau disanguin ke sekolah berapa? 2.000, 5.000, 3.000, naik. Terus dikasih, ya ndak, ya abah beri 30.000. Aduh. Nah, ridho ndak? Duh ridho kula. Ya. Terus nang wondok biasanya kan paringin napa? 1juta pun bulan beri 1 juta. Aduh ridho nih kan. Mun sesuai kebutuhan nih kan, mungkin engki. Nah, nanti sampai di dunia ya, itu beda sama di akhirat. Kalau di akhirat itu sampai diberi itu sampai ridho teman. Nabi Muhammad itu masih fatarullah, makanya di tafsir Ibnu Katsir disebutkan nanti Anda akan diberikan, Nabi itu akan diberikan katanya apa yang menjadi sampai ridho. Makanya manusia itu nanti sekira masuk surga itu ditanya oleh Allah, ada lagi nikmat yang kurang? Enggak ya Allah. Mau saya tambahin? Enggak, cukup, saking ridhonya. Ya gimana? Ya, sampai dalam hadis qudsi itu, a'tadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara biqalbi bashar. Nanti aku siapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata sejak di dunia, tidak pernah terdengar keberadaannya di dunia dengan telinga ini, dan tidak pernah terbayang. Nah, seperti sungai yang airnya terbuat dari madu, kan tidak terbayang. Terus sungai yang airnya terbuat dari susu, ya, belum ada sampai sekarang. Sungai Berantas itu diganti airnya susu. Ya. Kalau sampean ada, bangkrut itu. Ya. Yang jualan madu juga bangkrut, yang jualan susu juga bangkrut. Sampai kapan? Makanya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, ay fid daril akhirah yu'tihi hatta yurdihi fi ummatihi. Bahkan dalam urusan umatnya itu loh. Umatnya itu membuat Nabi itu ridho, entah itu banyaknya ampunan Allah sampai-sampai ada 1/3 masuk surga tanpa hisab, ya. Bahkan wa fi ma a'adda lahu minal karamah, ya. Bahkan juga dari kenikmatan-kenikmatan surga yang saya katakan tadi tidak bisa terbayangkan keberadaannya di dunia. Hanya minta sama Allah agar kita ini mendapatkan nikmat akhirat, dan jangan sampai ditukar nikmat akhirat itu dengan nikmat dunia. Misalkan bidadari yang cantik, ya, jangan ditukar dengan bidadari dunia yang enggak jelas. Gitu. Ya, kadang begitu. Kadang orang kan tergoda ya dengan bidadari dunia. Padahal itu nanti katanya begini, andai nanti kalau di akhirat Allah sampai disandingkan bidadari surga dengan orang yang tercantik di dunia, itu Anda nggak akan noleh sama cewek yang di dunia itu. Saking cantiknya bidadari itu gini terus. Cantik ya. Itu pinggirnya nggak kelihatan itu. Misalkan sampai ya ada di dunia aja lah, ada orang cantik terus situnya enggak terlalu cantik. Namanya terlalu fokus sama yang cantik. Atau yang gantengnya seperti Nabi Yusuf itu. Sampai keiris-keiris tangannya itu yang lihat. Aduh, itu melebihi opa-opa yang ada di Korea dan lain-lain itu. Itu enggak ada apa-apanya itu ya. Allah. Kemudian bagaimana kita mau masuk surga? Caranya
di antara cara masuk surga itu alam yajidka yatiman fa'awa. Ini pesannya ya. Ini kan kalau ayat ini kan menghibur Nabi. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Kalau baca sirah Nabi gimana? Nabi itu dilahirkan dalam kondisi yatim. Jadi bapaknya Abdullah sudah meninggal dunia sejak dia di kandungan ibunya. Dan setelah lahir beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Disusuin di sana karena memang adatnya orang Arab begitu. Ya. Lalu di usia 6 tahun dia ibunya meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya. Kemudian dilanjutkan oleh pamannya. Maka Allah menghibur. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung dan lalu dia memberikan petunjuk. Nah, diartikan di sini yang dimaksud dengan bingung ialah kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. Makanya orang itu yang menyembah kepada selain Allah, kalau dipikir dengan mendalam akalnya akan kacau. Karena semua harus bersumber pada titik itu adalah maksudnya zat ya, al-awwal wal akhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anda kejar terus akan ketemu. Sehingga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Oleh karenanya fa'ammal yatima fala taqhar. Ini kalau kita mau masuk surga, yatim itu jangan dibentak-bentak. Ya. Walaupun meleng, kadang ini kan orang itu, kalau melihara anak yatim harus apa katanya? Sabar. Biasanya nomakal gitu ya. Ya namanya anak-anak yatim tidak yatim sebenarnya itu bukan meleng istilahnya. Ada yang anak itu terlalu aktif, ada anak itu hiperaktif. Ya tinggal kita sabar-sabaran aja sih dan bagaimana mengarahkan. Kalau di sini fa'ammal yatima fala taghar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Kalau sampean itu gunanya atau tujuannya mendidik itu tadi untuk tidak sewenang-wenang berarti bukanlah. Tapi bagian dari sewenang-wenang itu adalah ketika Anda mendoliminya. Contoh, menghukum melebihi kadar yang seharusnya itu menurut saya ya itu zalim itu. Atau yang jelas-jelas kalau versi Al-Quran ya, dulu kalau ada anak yatim di zaman jahiliyah itu anak kecil tuh nggak dapat warisan. Ya. Atau sampean misalkan paling tua, sudah tua-tua, terus anak yatim itu kan anak yang belum balik, bapaknya meninggal. Terus sama yang paling tua warisannya diambil semua, anak yang kecil gak dikasih. Nah, itu namanya sewenang-wenang kepada anak yatim. Kemudian diingatkan orang yang makan harta anak yatim apa? Seperti makan api neraka. Ya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nah, jadi kalau sampean ingin apa? Kalau ingin tadabbur apa di sini? Kalau sampean ketemu anak yatim, kalau sebagai Anda itu cinta kepada Nabi, sampean ingat Nabi saya dulu itu lahirnya dalam kondisi yatim. Maka kalau sampean lihat anak yatim, bagaimana Anda menyenangkan dia? Niatkan juga mencintai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi apa? Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku bersama orang yang menganggung kebutuhan anak yatim itu seperti tangan telunjuk dan tangan tengah ini di surga. Ini maksudnya apa ini? Ini bukan maksudnya peace ini.
bukan maksudnya peace gitu, enggak. Ini maksudnya adalah Nabi itu akan sangat dekat dengan kita di surga ketika kita menyantuni anak yatim. Terus saya itu kemarin atau semalam itu lihat-lihat YouTube-nya bosnya JNE itu. Bosnya JNE itu tahun 80-an itu masuk Islam. Mu'alaf, sebelumnya beliau Islam ya. Dia programnya luar biasa loh. Di antaranya kalau ngajak anak yatim itu makan, biasanya kalau anak yatim makan di bungkusan kotak nasi bungkus, dia ajak ke restoran yang wah gitu. Nah, jadi ada sesi apa? Senengnya lah, karena makan itu kadang kalau suasananya bagus itu beda gitu ya. Ada kebanggaan tersendiri. Kalau sampean makan di restoran yang wah gitu, man mesti ingat, seneng ya gitu. Kadang sama beliau itu diajak ke mall. Diajak belanja. Nanti dibayari itu. Jadi itu menyantuni anak yatim itu banyak modelnya. Pak, kalau itu Pak, ibunya masih muda, apa gimana? Nah ini repot ini. Kata teman saya yang di Surabaya, Ustadz, kalau masih muda ibunya, anaknya disantuni, ibunya dinikahi katanya. Waduh, repot ini. Ya. Terus kata temennya, ini enak Ustadz, ini janda-janda yang bagus-bagus yang diambil ini. Ya. Itu anak yatim itu jangan hanya dilihat ibunya, lihat anak yatimnya gitu ya. Kalau anak ibunya bagus, dilus-lus anak yatimnya gitu ya. Ini bahaya ini. Jadi di sini fa'ammal yatima fala taqhar, santuni. Ya. Kalau sudah misalkan dia meninggal, jadi menyantuni anak yatim itu tidak harus orang lain loh. Bisa jadi posisi waliul yatim itu pamannya, bisa jadi ibunya kan gitu. Bisa jadi saudara kerabatnya. Sehingga menjaga harta anak yatim itu, menyantuninya. Akhirnya nanti kalau sudah balik baru diserahkan ya hartanya itu. Ini gambaran dari bagaimana Nabi itu ya, pernah menjadi anak yatim dulunya. Maka kita jangan menyentak-nyentak anak yatim, jangan menghina. Saya itu punya kakak atau ipar itu punya yayasan yatim piatu itu. Kalau diundang orang kaya suruh makan, itu kok orang yang ngundang ini kurang memuliakan ke anak yatim, dia tegur. Contohnya ya, suruh makan ke rumahnya yang kayak dia tuh semena-mena gitu loh, kayak meliti gitu, sandalnya dipakai di situ. Akhirnya sama kakak ipar saya ditegur, Pak, anunya itu loh, Pak, sandalnya ini. Kenapa? Jangan sampai Anda itu tujuannya awal ingin memuliakan, tapi sampai di sana tidak bisa memuliakan dengan baik. Akhirnya kecewa kan anak yatimnya. Kok gini? Kalau nggak bisa memuliakan atau tidak bisa menyantuni, minimal jangan menghinakan, jangan mencibir saja. Begitu juga dengan orang yang meminta-minta, ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Kalau di Madura karena ada desa itu pengemis, ada, sudahlah kita itu kalau nggak bisa memberi ya kita cukup meminta maaf, mohon maaf Pak gitu ya. Tapi kalau memang kita bisa memberi ya silakan. Walaupun kondisi masyarakat itu berubah-ubah. Contohnya ketika ada pengemis itu dijadikan sebagai profesi gitu loh. Jadi sebenarnya dia kaya. Dia kaya, tapi dia tetap ngemis. Ngemisnya dijadikan profesi. Sampai ada kampung pengemis. Nah ini perbedaan ini. Tapi kalau memang dia meminta itu karena memang butuh, apalagi Anda tahu ya kasih ya. Makanya kalau ada orang meminta kemudian Anda melihat ada indikasi bahwa dia memang benar-benar butuh, usahakan dikasih. Tapi kalau memang dia itu jadikan profesi, kalau saya yang diajarkan Abah,
masih kuat, keker gitu, kok jadi pengemis, kan gitu. Kan kerja jadi kuli lebih mulia kan gitu, daripada jadi pengemis. Jadi kita harus tahu intinya biar aman gitu ya. Nggak usah nggak usah menghardik, nggak usah nyentak-nyentak. Udah kalau nggak mau beli, nggak mau ngasih, ya sudah. Kita mohon maaf kita seporana Pak, itu cukup. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Ya, ini memahami ayat ini nih. Ya, kalau sampean dapat nikmat, diingat-ingat, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sehat ya Allah. Sampai orang Yaman kalau sholat Idul Fitri itu yang saya katakan tadi, dulu itu, sampai kalau Idul Fitri sholat itu loh, capnya sarung yang baru itu nggak dicopot, dibiarin saja. Itu menunjukkan bahwasannya saya diberi nikmat oleh Tuhan Allah dengan nikmat yang banyak sehingga saya bisa beli baju di waktu yang fitri ini, beli sarung yang bagus, ya. Bahkan diantaranya juga ada yang memahami orang habis haji di Indonesia dikasih H titik gitu ya. Padahal kan tidak kaprah di Arab, Haji Abu Bakar As-Siddiq, mana dengar mana? Ya pernah ya. Haji Umar bin Khattab, enggak pernah anu. Tapi di Indonesia kan rata-rata ya gitu. H titik gitu. Itu diantaranya mengingat bahwasannya saya telah diberi nikmat oleh Allah untuk ziarah ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Ada yang mengatakan seperti itu. Atau kalau sampean bercerita, jangan ada niatan apa? Sombong tapi. Saya tahadusan bin nikmah ya, kan gitu ya. Kiai pernah nggak begitu? Tahadusan bin nikmah ya, terus menyebutkan nikmat yang didapat. Tahadus bin nikmah boleh saja. Misalkan sampean, saya tahadusan bin nikmah, saya itu di ini, alhamdulillah pokoknya. Tanpa ada niat apa? Menyombongkan, tapi mengisahkan kebesaran Allah, kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga mungkin saudara kita menjadi lebih yakin atau saudara kita itu menjadi lebih pede. Oh begitu. Misalkan ya tahadusan bin nikmah, saya itu dulu sekian, setelah menikah sekian. Sampean jangan khawatir, yang penting menikahnya karena Allah, nanti akan diberi rezeki oleh Allah. Oh begitu ya Ustaz, begitu. Ya itu tahadusan bin nikmah. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang bisa kita syukuri sebagaimana Allah memberikan nikmat-nikmat itu kepada nabinya, dan Nabi Muhammad SAW mensyukurinya dengan penuh kesyukuran yang luar biasa. Dan tutup dengan doa khamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.